وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kedatangan kita di rumahnya ini kedatangan yang diterima sebagai tamu-tamu yang dimuliakan. Kita bersyukur kepadanya, hati kita masih cenderung untuk hadir bersama-sama di majelis-majelis zikir. Kono Loken kan ya? Alayo? Nah, tulang cek. Lanjut. Taib. Tak jauh lain tadi tu tau, sulang dia. Alah bang? Dek suara dan kenek kau tidak apa? So kenek wang kadang. Sampai manus tadi, tak sulang lihat nampak. Nah, mudah-mudahan semakin menambah panjang catatan kebaikan kita dan menghapus segala catatan hutang dosa kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan selalu belajar menuntut ilmu, semakin cinta kita kepadanya dan terasa indah bila kita hidup bersama sunnah-sunnahnya. Selalu bersambung kepada keluarganya, anak istri, cucu, cicit dan keturunannya, para sahabat yang dulu setia mengikuti, berjuang bersamanya, dan para tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga kita di antaranya menjadi pengikut yang terbaik. Kembali kita bertemu di majelis Sahih Imam Muslim. Pada kesempatan ini kita sampai pada babu tahrimi sabqil imam bi ruku'in aw sujudin wa nahwihima. Bab diharamkannya mendahului imam dengan ruku' atau sujud atau seumpamanya. Di sini Imam Muslim rahimahullah membawakan beberapa hadis yang memperingatkan kepada kita akan larangan Nabi alaihi salatu wassalam, dan larangan di sini seperti yang disebutkan dalam judul bab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, larangan yang sifatnya haram. Jadi bukan sifatnya makruh atau selainnya, tapi adalah diharamkan mendahului imam dalam ruku', sujud dan seumpamanya. Karena imam itu untuk diikuti, bukan untuk didahului. Baik imam dalam solat ataupun imam dalam pemerintahan. Kita tidak boleh mendahului mereka. Karena ketika kita sudah memberikan kepercayaan, berarti kita siap untuk tunduk dan mengikuti. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya orang-orang yang salat berjamaah itu
adalah orang-orang yang terlatih sabar. Orang-orang yang sholat berjamaah itu terlatih untuk senantiasa bersama-sama. Dan orang yang biasa sholat berjamaah itu akan terlatih untuk saling mencintai. Dan seterusnya. Maka setiap gerakan sholat itu memiliki makna kebersamaan yang luar biasa. Seperti nanti akan juga dibahas. Misalnya masalah kita merapatkan saf, meluruskan saf. Seperti kata Nabi SAW, la tusawwunna as-sufuf aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kalian luruskan saf atau Allah jadikan hati kalian berbeda-beda, saling berselisih. Maka kita dapatkan orang yang tak mau meluruskan safnya, merapatkan safnya, memang lebih suka untuk berselisih, ya kan? Tapi orang yang senantiasa merapatkan dan meluruskan akan cenderung untuk saling mengerti dan menerima secara praktik dan aplikasi, bukan teori. Karena tidak sedikit orang dengan teori mengatakan sesuatu tapi aplikasinya tidak sesuai, tak seirama antara lagu dengan gendangnya, tak seirama antara kata dengan faktanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Dalam jadi imam diikuti, yang namanya mengikuti bukan mendahului. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini masya Allah masyhur, hampir setiap bab ada hadisnya. Imam yang paling banyak Imam Muslim meriwayatkan hadis daripadanya dalam kitab ini. Abu Bakar ibn Abi Syaibah Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Absi Ibnu Abi Syaibah Al-Kufi. Penulis kitab, di antara kitab yang terkenal adalah Al-Musannaf dan Kitab At-Tafsir. Kitab At-Tafsir bil Ma'thur. Wa Ali ibn Hujr, dan Ali ibn Hujr ibn Iyas As-Sa'di. As-Sa'di Al-Kufi, wa lafdhu li Abi Bakar. Lafaz yang akan disebutkan ini adalah dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Berarti ada perbedaan lafaz dalam riwayat keduanya. Qala Ibnu Hujr, berkata Ibnu Hujr, akhbarana, telah mengabarkan kepada kami. Wa qala Abu Bakar haddatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami. Dan dua kata ini sama-sama menunjukkan makna yang di masa itu menunjukkan makna yang sama. Cuma Imam Muslim di sini kelebihannya menyebutkan redaksi penyampaian hadis dari setiap guru yang meriwayatkannya. Sebab di saat itu diperlukan di saat terjadi ikhtilafur riwayat. Ikhtilaf riwayat, maka kalimat haddatsana lebih tinggi daripada kalimat akhbarana. Karena hadatsana itu mutlak sama, sedangkan akhbarana bisa sama, bisa didengar langsung dan bisa tidak. Oleh itu maka dia sebutkan perbedaan itu. Bagi kita mungkin biasa-biasa kan makna samanya kan, menceritakan juga, mengabarkan juga. Tetapi bagi seorang ahli hadis seperti Imam Muslim itu sangat bermakna. Haddatsana Ali ibn Mushir, Abu Bakar mengatakan haddatsana Ali ibn Mushir. Nabi Ali Mushir masyhur. Anil Mukhtar ibn Fulful, dari Mukhtar ibn Fulful Al-Basri, juga masyhur bin riwayatnya bin Anas. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik ibn Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, khadimu Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW sejak Nabi sampai di Madinah hingga Nabi
meninggalkan dunia. Selama 10 tahun beliau menjadi pembantu setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kenangan indahnya dengan Nabi terekam dalam hadis-hadis yang diriwayatkan. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami atau salat bersama kami. Kalau sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, kalau shalla bina maknanya adalah salat menjadi imam. Jadi beliau salat menjadi imam. Kalau shalla ma'ana bisa imam bisa makmum. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Rasulullah SAW mengimami kami salat pada suatu hari. Indahnya ya, kalau seandainya kita di situ ya, Rasul salat bersama kita. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu dengannya, berkumpul dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma qada as-salata aqbala alaina biwajhihi. Tatkala beliau selesai salat, beliau menghadap kami dengan mukanya. Maknanya sempurna menghadap ke kami. Jadi menghadap ke kami tidak menyamping, tapi menghadap ke belakang. Ini juga sunnah yang senantiasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak ditinggalkan orang sekarang. Apalagi kalau mic-nya tidak dilepas selepas salam. Ya, pahamnya? Kalau tidak melepas mic selepas salam, antu payah pakai song. Tali mic. Sehingga sibuk dengan apa namanya? Dengan bacaan-bacaan yang kadang-kadang di belakang nggak ada orang. Ya, sering saya perhatikan. Jadi imam sibuk sendiri, mulai daripada zikir keras-keras sampai doa, yang mengaminkan mungkin dari 50 orang tinggal 5 orang. Mungkin dia takut juga kalau menghadap nanti ternyata tidak ada orang, tidak pede dia, akhirnya tetap menghadap ke kiblat. Nah, ini sebenarnya ada hikmah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, bahwasanya selesai salam, selesai salat. Tidak ada lagi kewajiban menghadap kiblat. Yang kedua, Nabi ingin melihat para sahabat. Karena melihat sahabat itu adalah sesuatu yang dirutinkan Nabi SAW. Sehingga dia tahu siapa yang tidak hadir. Sehingga kalau andainya dia tidak hadir karena hajat atau karena sakit dan sebagainya, Nabi pun bisa mendeteksi. Sebagaimana yang tidak hadir dari kaum yang tidak setia pada Nabi, seperti kaum munafikin, itu akan terlihat. Nah, dan Nabi SAW sudah tahu, khususnya di salat Isya dan salat subuh. Karena salat Isya, salat subuh kan listrik tidak tagang, maksudnya tidak ada listrik waktu itu. Ma'asyiral kiram yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi di antara sahabat mereka ada yang merindukan melihat wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Ada di antara mereka tidak tahan rindu bertemu Nabi, sehari saya tidak tahan. Maka Nabi SAW sengaja memperlihatkan wajahnya kepada mereka supaya terobati rindu mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sekedar hikmah, sebab saya tidak tahu sebabnya apa seperti itu. Ya, wallahu alam, ini diantaranya. Sehingga, yang keempat, Nabi juga bisa melihat bila ada di antara sahabat misalnya yang memerlukan pengajaran atau tidak membaca sesuatu lalu diajarkannya, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan sehingga bisa terlihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti ada yang yang misalnya yang terlambat misalnya, lalu dia betulkan bila ada hal yang keliru. Wallahu a'lam. Taib. Aqbala alaina biwajhihi. Dan kadang-kadang beliau juga tidak menghadap langsung
lurus ke belakang, kadang-kadang beliau juga menghadap ke sebelah kanan. Makanya di hadis lain disebutkan di antara sahabat ada yang sengaja mencari saf sebelah kanan, berharap nanti Nabi SAW di saat selesai salat dia menghadap ke kanan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu maka kepada para imam ini sangat diharapkan selesai salat lepaskan mikrofonnya supaya bisa melihat jemaah. Ya, karena jemaah itu rindu pada imamnya. Jemaah itu ingin melihat imamnya, apalagi jemaah kadang yang lewat kan kadang tidak tahu siapa imamnya kan. Nah, jadi ingin mereka tahu juga kadang. Ya, Masya Allah, apalagi kalau imamnya suaranya luar biasa indahnya, ya mereka ingin tahu. Wih, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Faqala, Nabi katakan, coba lihat. Tadi kan ingin memberikan pelajaran pada sahabat. Ayyuhan nas, inni imamukum. Wahai jemaah, wahai manusia, yakni wahai jemaah semuanya. Inni imamukum. Saya ini imamnya kalian. Fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyam wala bilinsiraf. Jangan kalian mendahului saya baik ruku, sujud, berdiri dan selesai sholat. Insiraf dikatakan insarafa maknanya adalah berpaling. Insarafa anis salah maknanya berpaling dari sholat, maknanya selesai, artinya salam. Jadi insarafa Nabi SAW ketika dia selesai sholat tentu ditandai dengan selesai sholat dengan salam. Wa tahliluhat taslim. Jangan kalian mendahuluiku dengan ruku dan tidak pula sujud dan tidak pula qiyam dan tidak pula mengucapkan salam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengikut itu, ini juga sudah jelaskan dalam pelajaran sebelumnya, ada orang yang mengikut sama-sama dengan imam. Ya. Bergerak imam, dia mulai bergerak. Ada yang imam dahulu, setelah imam selesai dia langsung mengikuti. Dan ada di antaranya ada yang mendahului imam. Nah, yang sebaiknya adalah karena kata Nabi SAW, "Iza raka'a farka'u." Apabila dia sudah ruku, maka rukuklah. Wa iza sajada fasjudu. Apabila dia sudah sujud, kita sujud. Maka yang terbaik biar selamat daripada mendahului ini, maka imam memang dahulu dia. Imam memang dahulu. Kita belajar kemarin tentang bacaan dalam ruku dan sujud, ya kan? Jadi imam mendahului kita dulu dari kita dengan berdiri atau apa itu, dan kita tidak sama-sama dengan dia, dengan imam sebagai pengganti dia duluan tadi. Paham tidak? Contoh tidak paham kalau nengok-nengok. Nah, kan imam Allahu Akbar ruku, kita setelah dia sempurna ruku kita baru ruku. Nah, ini kan lebih dulu nih, berarti kan waktu ruku kita kan berkurang jadinya, tidak bersama imam. Gantinya di mana? Ketika dia bangkit kita belum bangkit. Nah, ini pengganti yang tadi. Akhirnya antara ruku imam dengan ruku kita sama panjangnya, tidak terlalu berbeda, kecuali imamnya bergulut-gulut. Atau bergulut-gulut, tidak paham? Bergegas-gegas, atau terburu-buru. Ini juga harus diperhatikan imam, khususnya setelah i'tidal. Ini yang biasanya yang rentan imam meninggalkan makmum. Ini rentan imam meninggalkan makmum. Ini berkaitan dengan masalah nanti tertinggal satu rukun
Tertinggal satu rukun. Misalnya kita masih sedang ruku, imam mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kita ketemu itu dulu, baru kita bangkit. Dia langsung Allahu Akbar. Kita jadi bahasa lisio dengan imam. Paham nak? Kita sedang begini, dia begini. Makanya imam diharap juga jangan tergesa-gesa. Kan doanya Rabbana walakal hamdu kan harus dibaca juga oleh imam kan? Harus dibaca oleh imam. Kemudian apa nak lugu lipono kan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Sampai situ ada jule mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Alanya boleh ada lagi lah Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima mana'ta. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya berdiri setelah di waktu i'tidal itu tidak sebentar. Makanya dalam hadis Anas dijelaskan bahwa Anas kalau dia jadi imam, dia katanya saya sholat seperti sholat Nabi SAW. Lalu dia setelah ruku berdiri lama sekali, hatta la dhanna an-nas annahu nasi, sampai orang mengira dia terlupa ruku atau belum. Itu pula yang membuatkan mazhab Al-Hambali ketika mereka selesai ruku di waktu i'tidal kembali bersidekan, meletakkan tangan di atas dada. Apa sebab? Kalimat Anas tadi sepertinya dia lupa. Sebab kalau seandainya dia bukan dengan kekuatan massa, massa itu hanya tidak ngaji. Massa itu banyak tidak ngaji. Makanya orang tidak ngaji pasti tidak suka pada orang yang ngaji. Itu biasa itu. Aku dibu massa tak akan menyelesaikan masalah. Kaji dilawan dengan kaji. Logika ditolak dengan logika. Hujjah dilawan dengan hujjah. Ya tak? Kok piti lawan jah? Kok piti lawan jah? Jah piti juga. Banyak piti wang itu lawannya. Sayanglah piti wang situ. Enggak. Tapi kalau dibawa kepada ini, ya ini cara-cara jahiliyah seperti ini seharusnya tidak terjadi di masa-masa yang seperti sekarang. Tapi kita sudah di zaman postmodern, zaman kemajuan. Tapi pemikiran masih banyak yang primitif. Ya, pemikiran sebagian masih banyak yang primitif. Kala di hujjah, kala di kemampuan, hanya mengerahkan kekuatan. Ini tidak benar. Ya, sampai situ pula. Ya memang harus sampaikan ini, memang harus. Sebab fenomena ini dulu hanya dari jauh-jauh kita dengar, sekarang sudah sampai ke negeri kita. Ya, kalau hujjah dilawan dengan hujjah, ilmu dengan ilmu. Tadi saya katakan piti dengan piti. Dan kalau ada piti lawannya pitinya. Cuman tadilah kaum muslimin comel-comel kayu aja, Bu. Comel-comel kayu. Insya Allah suatu saat nanti akan saya buktikan. Apa lega kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, imam juga diharapkan jangan tergesa-gesa, jangan terlalu cepat dan jangan pula terlalu lambat. Sedang saja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sering kita dapatkan, mungkin tuan-tuan sering mengalami. Imam sami Allahu liman hamidah, awak belum tegak dia sudah merunduk. Wallahu alam, mungkin niatnya meringankan, tapi saya katakan ini justru memberatkan. Orang-orang yang sudah lamban gerakannya, baik karena tua orangnya atau besar badannya. Kan ya Rajab, ngodong-ngodong badan kan lambat gerak. Iya, enggak. Dia termasuk. Dah dan capek gerak aja. Sudah nabung. Ulun kadang noleh. Alhamdulillah. Jinta bayar ya, jinta mbak. Allah musta'an. Ini wapun ndak kan bertambah. Suantur boleh makan ya bang kolnya. Ndak apa jarak kalau pada makan jam 1, boleh makan jam 9 lah.
Mana bahaya makan jam 1 jam 9. Makanya 1 makanya makan ekor. Tawasul apa ya? Nya tadi tinggal air makan. Kalau menurut teori ilmu kesihatan kan 5 jam lah kosong lah lihat kan? Tercetung. Kini makan nanti di jam apa? Lupa. Terlambat makan tadi memang terlambat. Jam 2.30. 2.30. Kini berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah 5 roh. Lah 5. Dia kan lah 5 jam kan? Sudah kan jam 8 sudah. 8.30 lah 6 jam. Lepas tu litak. Tak bejar pun. Nah, tapi gerak laju bu. Gerak laju. Nah, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kaum muslim. Jadi mengikuti imam, imam tadi memang dituntut meringankan. Tapi meringankan itu bukan maknanya terlalu diringan-ringankan. Ini mohon maaf kadang-kadang sebagian di dalam bacaan sebagian imam subuh baca qul a'udzu binnas ustaznya. Ini jemaah ngantuk ustaznya. Jadi imam non kan ngantuk. Wahai saudara muslim, Nabi yang mengajarkan fal yukhaffif itu di salat subuhnya pakai surat mufassal. Al-mufassal itu yang pertengahan. Tidak panjang dan tidak pendek seperti Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Muluk misalnya dan sebagainya. Kalau beda rakaat pertama qul a'udzu al-wal asri innal insana lafi khusr. Rakaat kedua tabbat yada abi lahab. Sudah itu tahu dua orang ustaz terlambat tadi aja. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Subuh itu sudahlah qamatnya cepat, solatnya juga super cepat. Jadi bukan tidak sah, kan ini masalah mana sah, ya sah solatnya, yang salah paham pula. Cuman ya adab solat itu kan salat itu punya adabnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Jadi mengikuti imam sama gerakan dengan imam ini juga boleh, cuman kurang afdal. Dan ada kemungkinan mendahului imam. Apalagi imam yang pernah saya ceritakan, masya Allah, ya orang sudah sujud semua, beliau satu lutut baru turun. Jadi imam bawa lutut kanan, bawa tu lutut kiri, bawa nyelutut dulu, sudah itu tangan. Ini nah, tonton sujudnya lutut dulu tu tangan. Nah, bagi yang tangan kanan bukan. Sudah bawa tangan kiri, batang lebih ayuk-ayuk. Sudah lutut kanan, sudah itu lutut kiri. Dia lutut dulu, lutut kanan, lutut kiri. Sudah itu bawa tangan. Lapu lo kawan sujud ini dulu. Belum sampai sujud. Yang begini, kalau memang imamnya gerak seperti ini lamban sekali, dia jangan takbir dulu sebelum benar-benar sampai. Kan tidak boleh. Karena memang dalam bab ini seperti jelas kalau Imam Nawawi sebelumnya ada yang takbirnya mulai bergerak sudah takbir. Ini adalah mazhab Syafi'i. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu imam-imamnya kalau dari berdiri sampai sujud takbirnya lebih panjang daripada sujud ke duduk. Misalnya duduk ketika turun sujud setelah sami Allahu liman hamida maksudnya apa aja lah Allahu akbar. Apa sebab? Karena dimulai dari sejak bergerak sampai betul-betul sujud. Kemudian setelah sujud pertama dia bilang Allahu akbar karena dekat dari sujud ke duduk. Lepas itu Allahu akbar dari duduk ke sujud. Kemudian pas naik lagi ke rakaat kedua Allahu akbar gitu ya. Betul? Nah, ini biasa karena memang begitu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya
mereka takbirnya setelah sampai ke rukun yang karenanya dia takbir intiqal. Misalnya dia sujud dan melekat ininya ke tempat sujud, baru Allahu Akbar. Ala kulli hal, nah, yang jelas bahwa takbir adalah di antara sunnah yang dilakukan Nabi dalam berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Nah, kita dalam hadis ini dilarang mendahului imam. Maka yang paling selamat adalah selesai imam membaca takbir, baru kita mulai bergerak. Baik yang takbirnya versi panjang tadi, kan versi panjang, Allahu Akbar, karena dia baru selesai barnya itu pas sampai di tempat sujud, maka kita baru bergerak. Jangan mulai Allah, dia belum selesai tapi kita sudah mengikuti. Ini bagi imam-imam yang masih gesit, yang masih muda-muda. Seperti imam kita kan masih muda, alhamdulillah. Ya, termasuk saya kan masih muda juga. Nengok-nengoknya masih muda juga, nah. Atau setidaknya merasa masih muda. Nah, masih gerakannya masih gesit, ini tidak masalah. Tapi bagi yang lamban tadi, yang tua-tua, bisa-bisa kita mendahulunya. Bisa-bisa kita mendahulunya. Apalagi yang pertama tadi yang menempel imam bersama imam langsung. Ini lebih rentan untuk mendahului imam. Maka yang terbaik seperti disebutkan oleh ulama, jamaahirul ulama, bahwasanya imam setelah dia selesai mengucapkan Allahu Akbar, takbir, baru kita mulai bergerak ke rukun tersebut supaya tidak mendahului imam baik rukuk maupun sujud. Ma'asyiral kiram jamaah. Walaupun ada pun masalahnya apakah membatalkan salat atau tidak, ya tidak sama dalam setiap gerakan. Kalau mendahului rukuk dan sujud ini membatalkan salat, tapi mendahului salam bagi sebagian ulama membatalkan, sebagian mengatakan tidak membatalkan. Tapi tidak mungkinlah kita salam dulu sebelum imam. Baik kadang-kadang dia kawan wang ulang salat liatnya kan, akhirnya berbantal atau gede itu. Dan mazhab dan bezo juga kalian, jangan bezo-bezo sama. Kenapa? Karena walaupun itu tidak masalah, tidak pula diriwayatkan sahabat salam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Wallahu a'lam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau mengatakan fa inni arakum amami wa min khalfi. Sebab saya melihat kalian dari depan dan dari belakang. Ini keistimewaan Nabi SAW, bisa melihat orang di belakangnya. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Sebagaimana beliau juga tidur matanya, hatinya enggak tidur. Awak Allah mata hatilah terlalu. Kadang-kadang matilah hati gila. Jadi Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, ini sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu. Thumma qala, kemudian beliau berkata, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi law ra'aitum ma ra'aitum la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya sallallahu alaihi wasallam, andai kalian melihat apa yang saya lihat, pasti kalian akan menangis, sedikit ketawa dan banyak menangis. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dapatkan Nabi SAW sering menangis dalam salatnya. Sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering menangis dalam salatnya. Masih ingat kita ketika hari-hari kemarin Nabi menjelang wafat, disuruh Abu Bakar jadi imam, lalu Ummul Mukminin menyampaikan keberatan kepada Nabi SAW. Ayah itu, Abu Bakar itu kalau salat pasti menangis, dan ini akan melambatkan orang. Lalu kata Nabi SAW, aballahu wa rasuluhu illa Abu Bakar, Allah dan Rasulnya tidak menyeredai untuk menggantikan nabinya kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala.
Nah, apa yang membuat beliau menangis banyak, sedikit ketawa? Karena kalau antum melihat bagaimana gejolaknya api neraka, gejolak api neraka, dan dia di depan kita, tidak ada pilihan, pasti tidak akan ada yang ketawa. Tidak ada yang ketawa. Dan masuknya ke surga belum tentu. Maka ketika tanya kepada Imam Ahmad, mata raha ya Aba Abdillah, ya Imam, kapan kita baru bisa tenang, baru kisah bisa nyaman? Qala inda awwali khatwatin tadkhulu al-jannah. Ketika langkah kaki pertama sudah masuk ke dalam pintu surga, di sana raha, di sana berusaha nyaman. Sebelumnya tidak bisa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa ketawa sedikit, menangis banyak, khususnya di saat-saat kita bermunajat kepada Allah SWT, adalah sunnatun madiyah, sunnahnya orang-orang saleh di kalangan as-salafus saleh dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kemarin ketika kita mengaji dengan Ibnu Abi Hatim dalam Adabus Syafi'i, beliau juga kalau sudah membaca Al-Quran dan menjadi imam, sepertinya hati kita itu diserahkan kepadanya, saking indah bacaannya dan penghayatan yang luar biasa. Ibnu Abi Hatim rahmatullahi ta'ala. Demikian juga para ulama-ulama yang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau kalian melihat, pasti kalian akan sedikit ketawa dan lebih banyak menangis. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar. Saya melihat surga dan neraka. Wahai Nabi melihat surga, harusnya ketawa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata kebanyakan kita masuk Nasallallahu alaihi. Kebanyakan kita masuk neraka. Pada Allah ciptakan yang indah untuk kita, tapi bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqah. Semoga Allah SWT selamatkan hati kita, selamatkan jiwa kita, selamatkan badan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mas, waktu sih? Hah? Aduh lah. Baik. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة
على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. رضيت بالله ربا ومحمد الصلاة القائمة. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan hadis yang setelahnya. Qala rahimahullah taala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani masyhur. Qala hadatsana Jarir, telah menunjukkan hadis kepada kami Jarir bin Abdul Hamid ad-Dabbi, juga masyhur. Tahwil sanad berikutnya, wa haddatsana Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, itu Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kufi, wa Ishaq ibn Ibrahim, dan Ishaq ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Khurasani al-Hanzali, yang dikenal dengan Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah an Ibn Fudail, dari Ibnu Fudail Muhammad ibn Fudail as-Saddusi, jami'an semuanya, anil Mukhtar, dari Al-Mukhtar, yaitu Mukhtar ibn Filfil al-Basri, an Anas, dari Anas ibn Malik ibn Nadar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihadzal hadis, yaitu sama dengan hadis di atas, atau tadi walaysa fi hadis Jarir wala bil insiraf, tapi dalam hadis Jarir bin Abdul Hamid tidak ada kata wala bil insiraf, jangan mendahului imam dalam selesai salat. Taib, qala haddatsana Khalaf ibn Hisham, telah menceritakan kepada kami Khalaf ibn Hisham. Khalaf bin Hisham juga masyhur. Wa Abu Rabi' az-Zahrani, Abu Rabi' az-Zahrani Sulaiman ibn Dawud az-Zahrani al-Kufi, wa Qutaibah ibn Sa'id, dan Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani, Abu Raja al-Baghlani, kulluhum an Hammad, semuanya yang tiga itu meriwayatkan dari Hammad, yaitu Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri. Qala Khalaf, berkata Khalaf, yani Khalaf ibn Hisham, haddatsana Hammad ibn Zaid, menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid, an Muhammad ibn Ziyad, dari Muhammad ibn Ziyad al-Jumahi al-Basri. Qala haddatsana Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Qala, dia berkata, qala Muhammad, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha allazi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Apakah tidak takut orang yang lebih dahulu mengangkat kepalanya dari imam, Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai. Kepala keledai.
Ini juga tahzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama memaknai bisa saja memang jadi himar hakiki. Ada yang mengatakan ini ancaman bersifat majazi, sebagaimana himar adalah makhluk yang paling inna ankaral aswati la sautul hamir, yang paling mungkar suaranya, yang paling buruk adalah suara keledai. Dan hewan yang paling dongok, tahu dongok? Yang paling bilu, yang paling tentong, tanpa tak paham mana. Nah, yang paling apa lagi? Yang paling bingwal. Nah, yang paling bingwal bukan bilingual, nah. Yang paling susah mengerti, itulah lebih susah itu diajar adalah himar. Nah, wallahu alam ini akan disamakan dengan himar karena dia tidak paham bahwa yang jadi makmum harus mengikut, bukan diikut. Sehingga orang Arab kalau menyebut orang yang bodoh, orang yang bingung, orang yang susah diatur adalah dengan anta ajhalu min himari abik. Itu ini bahasa orang Arab jadi budak. Nah, kalau mencela orang yang begitu payah diatur, bodoh, ya, bongak tidak boleh diajau, jadi tidak boleh diikuin, sabuin anta ajhalu min himari abik. Kamu lebih jahil dari keledai ayahmu. Itu bahasanya. Itu bahasa, itu lah takorak noh, lah mata kaji. Nah, kalau begitu tuh. Sampai ke boleh. Nah, masya Allah. Itu bahasanya. Jadi orang yang mendahului imam tidak takut. Nanti Allah rubah kepalanya seperti kepala himar, sehingga isinya seperti isi poloh keledai. Makanya ini ancaman yang serius dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau demikian, itu tidak masuk kaji sudah itu lah. Ya, tidak masuk kaji. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati jangan sampai mendahului imam. Maka biarkan imam sempurna berdirinya atau sempurna duduknya atau sempurna takbirnya, baru kita memulai gerakan mengikuti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Amrun an-Naqid, telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid, itu Amr ibn Ali an-Naqid al-Basri yang dikenal juga dengan Al-Fallas, sahibu kitab Ad-Du'afa, wa Zuhair ibn Harb, dan Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasa'i Abu Khaythama Al-Baghdadi, sahibu kitab Al-Musnad. Qala, keduanya berkata, haddatsana Ismail ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam Al-Asadi, yang dikenal dengan Ibnu Ulayyah, Ulayyah itu neneknya. Sebenarnya dia tidak suka disebut Ibnu Ulayyah, tapi dia uang kodoknya buik terpaksa dia bawujud dia uang. Nah, an Yunus, dari Yunus ibn Yazid ibn Dinar. Yunus ibn Yazid ibn Dinar Al-Basri, masyhur dengan ilmunya, thiqatun thabtun imamun zahidun wari', ya, sangat wara orangnya. An Muhammad ibn Ziyad, dari Muhammad ibn Ziyad Al-Jumahi Al-Qurashi Al-Madani thumma Al-Basri. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak berkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ya'manu allazi yarfa'u ra'sahu fi salatihi qabla al-imam ay yuhawwilallahu suratahu fi surati himar. Orang yang mengangkat kepalanya lebih dulu dari imam dalam salatnya tidak aman. Jangan-jangan nanti Allah rubah mukanya seperti bentuk keledai. Sama dengan yang di atas. Ini ancaman serius dari Nabi alaihissalatu wassalam, baik yang sifatnya hakiki maupun isti'arah atau majazina. Qala, berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abdurrahman ibn Salam al-Jumahi wa Abdurrahman ibn Rabi' ibn Muslim al-Jumahi kadzalik, jami'an anir Rabi' ibn Muslim, semuanya dari Ar-Rabi' ibn Muslim al-Jumahi,
Wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'az, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Mu'az, yaitu Ubaidullah ibn Mu'az al-Ambari. Qala haddatsana abi, telah menceritakan kepada kami bapakku yaitu Mu'az ibn Mu'az al-Ambari. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, Amirul Mukminin bil hadis, yaitu ulama yang pertama sekali memeriksa hadis di Al-Basrah. 6. Sanad selanjutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah yang sudah berkali-kali diulang. Qala haddatsana Waqi', telah menceritakan kepada kami Waqi', yaitu Waqi' Ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, adalah seorang thiqah faqih. Di antara muridnya yang terkenal ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Syair Imam Syafi'i tentang hafalan yang rusak dari Waqi' masyhur, itu sudah kita hafalkan sejak pondok lagi dulu. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i, Waqi' Ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi. Qala an Hammad ibn Salamah, dari Hammad ibn Salamah ibn Dinar al-Basri, thiqatun fadil. Kulluhum, semuanya, yaitu Syu'bah, Waqi' dan Ar-Rabi' ibn Muslim, meriwayatkan dari Muhammad ibn Ziyad, dari Muhammad ibn Ziyad al-Jumahi al-Qurashi. Thumma al-Basri an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi, sahabat yang paling banyak berkata dari Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihadza, dengan hadis tadi, yaitu tidak aman orang yang mendahului imam mengangkat kepalanya di dalam solat dari diganti rupanya seperti rupa keledai. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Ghaira anna fi hadis Rabi' ibn Muslim, tetapi lafaznya dalam hadis Rabi' ibn Muslim al-Jumahi tadi, ayyaj'alallahu wajhahu wajha himar, Allah jadikan wajahnya seperti wajah himar. Kalau di hadis yang sebelumnya adalah ay yuhawwilallahu suratahu surata himar, bentuknya, wajahnya sama, Masya Allah, tampan bentuknya, rupawan rupanya, dan ganteng wajahnya, semuanya semakna. Tapi dalam bahasa Arab, Imam Muslim ingin jelaskan ketelitiannya dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun maknanya tetap sama dan tidak merubah kepada makna. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. InsyaAllah kita lanjutkan, InsyaAllah pertemuan yang akan datang. Nampak apa tuh? Aha. Apanya? Iya salat. Tu bawa rumah salat deh. Jadi bisa menyebut subhanallah. Oh gitu. Nah kalau itu puasan itu tidak perlu subhanallah lah. Nyetang ditambah bininya. Oh tidak tahu suaminya sedang sholat. Oh gitu. Tidak apa dah subhanallah. Nah. Sampai subhanallah. Nah. Anda jangan nanti Allahu Akbar. Nah. Ini kadang-kadang kan tadi kan balik kaji patang dia tidak ngaji bini gitu kan. Iya sangko subhanallah dia kata kaji kan. Kan awak bos subhanallah kan bila tak kaji gitu kan. Ya, maka tak kena kaji. Cobain baca Fatihah aja ayatnya sudah itu takbir Allahu Akbar. Nah kalau Allahu Akbar biasalah ngaratinya sedang salat. Lah tuh. Wa iyyakum jazallahu khairan. Barakallah. Masya Allah. Luar biasa pertanyaan itu, Masya Allah. Ya tidak sangku-sangku kan. Iya betul. Jadi jangan lupa matiin kompornya. Tidak kan sabu iyo kan? Subhanallah ya. Subhanallah. Wallahu musta'an. Nah, tapi mayong dalam hati boleh itu. Dia kan dalam hati. Itu tanda bahwasanya
Khusyuk dalam salat itu tidak harus tidak mengetahui segala yang ada di sekeliling kita. Gitu. Ada sebagian ulama memang ya diriwayatkan mereka saking khusyuknya untung musaji tidak beda. Tapi itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Ya. Kalau antum mampu seperti itu, alhamdulillah. Puji Allah SWT. Tapi jendek gara babontok, gara-gara dek babontok atau babontonya pakai acin-acin limau lo tidak main. Nah, tapi kalau memang begitu saking menikmati salat, ya kita kadang-kadang saking menikmati nengok HP, datang minta tambah belakang kan tak berang. Ya, saking lewat nengok HP, datang minta tambah belakang kan tak berang. Tak jolih kan? Tak nampak kan? Ini kaum muslim saking asyiknya. Itu khusyuk. Tak terasa. Kadang hujan aja tak jauh begitu kan? Apa sebab? Saking khusyuk. Nah, kalau macam itu khusyuk salat awak kan Masya Allah. Barakah negeri. Ya, barakah negeri Serambi Mekah ini. Tak beda ya. Wang awak dilunya tetap salat. Nah, Allah musta'an. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Jumpa kembali. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.